Pagi itu, suasana tenang di kampung Dedalu sedikit agak terganggu dengan keributan di rumah Bu Nisa yang disebabkan tidak lain oleh putri pertamanya, yaitu Wulan. Kan sudah aku bilang berulang kali ke ibu, beliin aku kereta yang baru. Masa iya setiap kali bepergian aku naik kereta butut ini? Aku itu malu, Bu. Malu, Bu. Nak, bukannya ibu tidak mau membelikan kamu kereta. Kamu juga tahu kan, kondisi keuangan kita saat ini sedang sulit, nak. Itu bukan urusan aku. Kalau ibu gak sanggup memenuhi kebutuhan aku, ngapain ibu ngelahirin aku? Kalau cuma hidup derita kayak gini, ngapain, Bu? Ngapain coba? Kak, jaga omongan kakak. Harusnya kakak itu bersyukur. Ibu udah merawat kita dari kita kecil. Lagian ibu cuma sendirian. Kita ini udah tidak punya bapak lagi, Kak. Apa iya kakak setia itu melihat ibu? Nak, ibu janji, insya Allah kalau nanti ibu sudah punya uang, ibu akan belikan kereta baru untuk kamu. Iya, nak. Kamu Kaila, gak usah ikut campur. Kamu masih kecil, belum tahu apa-apa. Bu, aku mau kereta itu dibelinya sekarang, bukan nanti, apalagi tahun depan, Ibu. Kak Wulan! Sudah muak melihat ibu dan sang adik, Wulan pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan sang ibu yang khawatir karena sang anak pergi dalam keadaan emosi, akhirnya sang ibu pun memutuskan untuk menyusulnya. Wulan, kamu mau kemana, nak? Nah, ini ibu nyusul aku. Daripada hidup miskin bersama ibu, lebih baik aku pergi cari kehidupan yang baru. Para tetangga yang mendengar pertengkaran ibu dan anak itu menjadi penasaran. Tetapi mereka tidak berani ikut campur karena sudah paham dengan watak Wulan. Namun, Bu Eni beserta Ica anaknya memutuskan untuk menghampiri Wulan karena kasihan melihat Bu Nisa menangis. Hei Wulan, kamu tidak boleh begitu. Lihat ibumu sudah menangis karena tingkah. Tahu tuh, dia itu yang sudah melahirkan kamu, Wulan. Cepat minta maaf kepada ibumu. Jangan sampai kamu jadi anak yang durhaka loh. Mau kamu? Kalian ya, gak usah sok ikut campur dalam urusan keluargaku. Kamu juga Ica, gak usah sok paling benar deh. Makin nasihatin aku segala lagi. Aku bukan sok, cuma kamu itu sudah keterlaluan banget tahu. Terserah aku dong. Lagian siapa coba yang sanggup hidup miskin kayak gini? Wulan, ibu mohon, jangan tinggalkan ibu. Kamu tidak kasihan melihat ibu yang sudah tua begini, nak. Kasihan? Untuk apa aku kasihan? Pada orang tua yang tidak bisa memenuhi apa permintaan anaknya. Andaikan aku bisa memilih orang tua, tentu aku tidak mau memiliki orang tua seperti ibu. Tentu aku tidak mau memiliki orang tua seperti ibu. Bagaimana mungkin hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu menggoreskan luka di hati orang tuamu. Setetes air mata ibumu yang tumpah karena perbuatanmu samalah pedihnya seperti sebutir peluru yang menembus dadamu. Begitulah agaknya perasaan Bu Nisa saat itu setelah mendengar perkataan dari Wulan, anak yang sangat disayangi, anak yang sangat dicintai. Dengan begitu mudahnya menyakiti perasaan ibunya sendiri dan pergi tanpa mempedulikannya. Bu Nisa masih meratapi kepergian Wulan. Sedangkan di saat yang bersamaan Wulan telah pergi meninggalkan kampung Dedalu itu menuju ke rumah temannya di kota. Tidak apa Wulan, lupakan tentang adik dan ibumu. Kamu bisa kok hidup tanpa mereka. Ya Wir,
Terima kasih ya, kamu sudah bersedia membantu aku. Sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Tenang aja Lan, aku bakal buat kamu merasakan betapa senangnya hidup di kota ini. Wulan sangat percaya kepada Wirda, hingga dia tidak sadar padahal dia baru kenal Wirda melalui media sosial. Wulan sangat menikmati hidup di kota. Banyak hal baru yang dia rasakan di sini, membuatnya tidak pernah memikirkan sang ibu yang selalu menangis memikirkannya. Suatu hari, Wirda pulang ke rumah dalam keadaan bingung dan merasa cemas memikirkan sesuatu. Wirda, kamu kenapa? Aku lagi bingung Lan, perusahaan aku saat ini lagi kritis. Kami sedang membutuhkan dana sebesar 40 juta lagi. Hah? Apa? 40 juta? Iya Lan, 40 juta, tapi ini uang akan dikembalikan 3 kali lipat dari uang yang kita investasi. Berarti untung banyak dong. Iya, jadi gimana? Kamu mau nggak bekerja sama dengan perusahaan kami? Gimana ya? Baiklah Wir, tapi aku cuma punya 30 juta. Ini pun hasil menjual perhiasan pemberian ibuku. Gimana? Iya, tidak apa-apa Wulan. Itu juga sudah sangat membantu perusahaan kami. Dan aku tidak bakal bikin kamu kecewa kok. Aku janji. Wulan yang berasal dari dusun kecil tentu tidak merasa aneh dengan tawaran Wirda. Bahkan ia langsung menyerahkan seluruh uangnya kepada si Wirda. Beberapa bulan setelah ia memberikan uangnya kepada Wirda, namun uang tersebut belum juga dikembalikan seperti yang Wirda janjikan kepada Wulan. Waduh, gimana nih? Wirda kok udah 2 hari ini belum pulang-pulang ya? Gimana dengan nasib uangku? Apa aku telepon ke teman dia aja kali ya? Aku telepon dulu deh. Assalamualaikum, ini Ayu ya? Waalaikumsalam. Ya, saya sendiri. Kenapa Wulan? Maaf Yu, jadi begini Yu. Kamu tahu nggak keberadaan Wirda di mana? Wirda? Nggak tahu tuh. Emangnya kenapa? Dia udah 2 hari nggak pulang. Aku takut dia bawa lari uang aku. Hah? Uang? Kenapa kok uang kamu bisa ke tangan dia, Lan? Aku ikut investasi dengan dia. Katanya untungnya dari investasi itu 3 kali lipat. Investasi? Investasi apa? Lah, si Wirda aja cuma kerja jadi pelayan di sini bareng aku. Ya udah nipu kamu tuh. Tidak. Gak mungkin. Bukan, tidak mungkin. Gak mungkin. Mendengar apa yang dikatakan Ayu membuat Wulan lemas. Dia langsung jatuh terduduk meratapi kebodohannya. Sekarang bagaimana kelangsungan hidupnya? Semua uangnya telah dibawa kabur oleh si Wirda. Akhirnya, Wulan pun memutuskan untuk melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Namun, Wulan yang hanya lulusan SMA sederajat tentunya sulit mencari pekerjaan di kota besar. Tapi Wulan terus mencari, tak pernah putus asa untuk mencari pekerjaan. Tetapi tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Hingga akhirnya, dengan bantuan Ayu, Wulan diterima bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran, sebagai tukang cuci piring. Di saat Wulan bekerja, barulah ia menyadari betapa sulitnya mencari uang. Sungguh luar biasa sang ibu yang selama ini membesarkan dia dan adiknya,
tanpa pernah mengeluh. Ya Allah, kok tiba-tiba aku kangen ibu ya? Apa aku kasihan? Ada orang tua yang tidak bisa memenuhi apa permintaan anaknya. Andaikan aku bisa memilih orang tua, tentu aku tidak mau memiliki orang tua seperti ibu. Tentu aku tidak mau memiliki orang tua seperti ibu. Aku kangen ibu. Aku menyesal tidak mau mendengarkan perkataan ibu. Wulan teringat di saat ia melawan sang ibu. Padahal ibunya adalah wanita hebat yang selalu mementingkan anak-anaknya daripada dirinya sendiri. Akhirnya, Wulan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu di Dedalu. Dia ingin segera untuk menemui ibunya dan meminta maaf kepada ibunya. Namun, sebelum dia kembali ke kampung halamannya, Wulan kembali ingin mencoba untuk terakhir kalinya melamar pekerjaan di salah satu perusahaan, yaitu di PT Cahaya JMI. Baiklah, saya sudah baca biografi kamu. Kamu bukan berasal dari kota ini. Saya mau tanya satu hal. Alasan kamu melamar pekerjaan di sini apa? Iya Bu, benar. Saya dari kampung. Dan pada akhirnya, Wulan pun menceritakan kisah hidupnya selama ini dengan penuh belas kasihan dan penuh penyesalan. Saya bangga kamu sudah menyadari kesalahanmu, Nak. Namun untuk saat ini saya belum bisa memastikan untuk kamu dapat diterima di perusahaan ini. Nanti jika kamu diterima, sekretaris saya akan menghubungi kamu. Setelah melamar pekerjaan, Wulan pun langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya, yaitu di Dedalu. Setiba di rumahnya, Ibu, Assalamualaikum. Bu, Bu Nisa membuka pintu. Dia merasa sangat kaget. Karena selama ini dirindukannya kembali pulang dengan penuh penyesalan di dalam dirinya. Ya Nak, Ibu gak pernah marah kok sama kamu. Ibu gak pernah marah. Ibu gak pernah marah Nak. Ibu sayang sama kamu. Wulan benar-benar berubah. Dia menjadi anak yang berbakti dan selalu menuruti apa yang dikatakan ibunya. Dia sungguh tak ingin sang ibu sampai meneteskan air mata lagi karenanya. Dia sadar bahwa selama ini hidupnya tidak pernah tenang karena telah membuat ibu menangis. Berselang 1 minggu kemudian, rumah Wulan kedatangan seorang tamu. Seorang wanita yang dilihat dari penampilannya pasti bukan berasal dari kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Dengan saudari Wulan, salah satu pelamar di perusahaan PT Cahaya JMI ya? Ya Mbak, dengan saya sendiri. Bang, kenapa ya Mbak? Begini, ini ada amanah dari direktur perusahaan kami. Mohon diterima ya Mbak. Wulan mengambil surat tersebut dan segera membacanya. Isi surat tersebut adalah: Kepada yang terhormat Saudari Wulan, di tempat, selamat Anda diterima sebagai manajer di perusahaan PT Cahaya JMI. Kami mengharapkan kehadiran saudari pada hari Selasa 2 November 2021. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku udah terima kerja. Alhamdulillah ya Allah. Ibu. Wulan pun langsung menghampiri sang ibu dan menyampaikan berita gembira tersebut dengan diiringi tangisan kebahagiaan. Baiklah hadirin sekalian, itulah tadi penampilan drama musikal Islami yang dibawakan oleh santri Pondok Pesantren Raudatul Shalihin. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita singkat ini adalah: marilah berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangilah mereka selagi mereka masih ada. Biarpun salatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta rupiah, umroh dan hajimu berkali-kali, tetapi jika kau gores hati ibumu, maka surga bukanlah milikmu.
Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.